Halo teman-teman, kali ini mari kita sama-sama belajar tentang kesebangunan pada segitiga. Di kelas 9 semester 2, kita tengah belajar tentang prinsip kesebangunan pada bangun datar. Nah, salah satu penerapan prinsip kesebangunan tersebut juga ada pada bangun segitiga. Pada video kali ini, mari kita sama-sama mengulek-ulek bagaimana sih sebenarnya kesebangunan pada segitiga itu. Namun sebelum kita membahas tentang kesebangunan pada segitiga atau segitiga-segitiga yang sebangun, ada baiknya kita memahami prinsip dari kesebangunan itu sendiri. Jadi kesebangunan adalah sebuah konsep di mana dua buah bangun memiliki perbandingan yang sama. Agar dua buah bangun tersebut bisa dikatakan sebangun, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sisi-sisi yang memiliki perbandingan senilai dan juga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Lantas bagaimana dengan segitiga? Apakah syarat-syaratnya juga sama? Sebelum kita masuk ke sana, mari kita mengingat-ingat terlebih dahulu apa sih pengertian dari segitiga itu. Jadi segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibuat dengan menghubungkan titik A, B, dan juga titik C. Sedangkan kesebangunan pada segitiga sendiri sebenarnya memiliki prinsip atau syarat yang tidak jauh berbeda, di mana satu, sisi-sisi memiliki perbandingan senilai, atau dua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sehingga agar dua segitiga bisa disebut sebangun, maka cukup salah satu syarat saja yang harus dipenuhi. Nah, gambar di samping adalah dua buah segitiga sebangun yang digabung, di mana segitiga ABC sebanding atau sebangun dengan segitiga ADE. Perbandingan pada kedua segitiga tersebut adalah sebagai berikut, di mana sudut BAC sebanding dengan sudut DAE yang berhimpit. Lalu sudut ABC sebanding dengan sudut ADE yang sehadap, dan sudut ACB sebanding dengan sudut AED yang sehadap pula. Lalu untuk sisi AD sebanding dengan sisi AB, sisi AE sebanding dengan sisi AC, dan sisi DE sebanding dengan sisi BC. Segitiga di samping biasanya juga digambarkan atau dituliskan seperti ini, di mana perbandingan sisinya adalah sisi A sebanding dengan sisi A ditambah sisi B, sisi C sebanding dengan sisi C ditambah sisi D, dan sisi E sebanding dengan sisi F. Lalu contoh lainnya ada pada gambar di samping, di mana kedua segitiga siku di samping adalah segitiga yang sebangun dengan perbandingan 1/2 atau 1/2. Selain dua contoh di atas, segitiga-segitiga sebangun juga biasa digambarkan seperti ini, dan juga ini. Nah, setelah kita memahami teori dasar tentang segitiga sebangun, mari kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan soalnya dan juga penerapannya pada soal. Nah, di sini kami memiliki dua contoh latihan soal. Soal yang pertama adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar segitiga sebangun di samping. Tentukan panjang sisi EC. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ada beberapa step dan juga langkah-langkah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Langkah pertama yang paling dasar adalah menentukan pembanding dari kedua segitiga sebangun ini. Nah, pada segitiga ini kita lihat bahwa yang bisa dijadikan pembanding adalah sisi DE dan juga sisi BC. Maka kita tulis DE sama dengan atau sebanding dengan BC. Nah teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat perbandingan seperti ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika ingin membuat perbandingan, maka sebaiknya kita sangat dianjurkan untuk memulai dari bangun yang kecil terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan bangun yang lebih besar. Posisi ini tidak boleh sampai terbolak-balik, karena jika sampai posisinya terbalik, maka hasil yang didapatkan bisa lain. Nah, misalkan di sini sisi AE dia sebanding dengan sisi AC. Kita bisa tulis bahwa sisi AE ini sebanding dengan sisi AC, dan ini tidak boleh dibalik, sisi AC sebanding dengan sisi AE. Kesalahan yang sering dilakukan adalah kita menulis bahwa yang di atas ini
adalah sisi EC-nya. Jadi kita tulis EC sebanding dengan sisi AC. Ini salah. Maka dari itu, penulisan yang benar adalah sebagai berikut, yaitu sisi AE sebanding dengan sisi AC. Untuk memudahkan, maka kita tulis sisi AC ini seperti ini, yaitu sisi AE ditambah dengan sisi EC. Nah, sisi EC inilah yang nanti akan menjadi kunci kita dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, lalu mungkin keluar pertanyaan, kenapa sih kok AC ini harus ditulis seperti ini, AE ditambah EC? Alasannya adalah karena pertama, kita ingin mencari sisi EC-nya, dan sisi EC ini adalah sebuah sisi yang membangun sisi AC. Karena sisi AC panjangnya belum diketahui, karena EC-nya juga belum kita ketahui, maka kita tulis seperti ini. Setelah seperti ini, yang tinggal kita lakukan adalah menambahkan bilangan-bilangan yang ada di sini, dimana di sini DE itu adalah 8 cm, BC 10 cm, AE 16 cm, dan AC atau AE ditambah EC adalah 16 ditambah EC. Nah, setelah seperti ini kita tinggal melakukan perkalian silang, dimana 10 ini kita kalikan dengan 16 dan 8 dikalikan dengan 16 ditambah EC. Maka hasilnya adalah seperti ini. 8 kita tulis paling awal, dan ininya kita kurung seperti ini, 16 ditambah EC. Nah, setelah seperti ini kita tulis sama dengan, nah ini kita masukkan hasil perkalian dari 10 dengan 16, yaitu 160. Yep. Setelah begini kita tinggal menyelesaikan persoalan yang 8 ini, dimana kita akan melakukan perkalian seperti ini. 8 dikalikan dengan 16 dan 8 dikalikan dengan EC. 8 dikali dengan 16 itu adalah 128, dan 8 dikali dengan EC kita tulis di sini 8 EC seperti ini, sama dengan 160. Nah, setelah seperti ini 128 ini kita pindah ruaskan ke bagian kanan sehingga menyisakan 8 EC sama dengan di sini 160. 128 ini karena dia di sini plus, maka kita rubah menjadi minus, dimana 160 dikurangi 128, dimana hasilnya sama dengan 32. Nah, setelah ketemu seperti ini, 8-nya, giliran 8 yang di sini kita pindah ruaskan ke kanan, menyisakan EC sama dengan 32 dibagi 8, dimana ini hasilnya adalah 4. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa sisi EC itu adalah 4 cm. Yang tadi itu adalah contoh dari soal nomor 1. Yang pertama. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang berikutnya, contoh yang nomor 2. Nah, di sini kita punya soal kedua. Perhatikan gambar segitiga sebangun di samping. Tentukan panjang sisi DE. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal nomor 2 ini sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama dengan contoh soal yang pertama. Yang pertama kita tentu saja mencari perbandingannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat yang bisa kita jadikan perbandingan adalah sisi AE ini dibanding dengan sisi AC yang ini. Jadi kita tulis di sini AE dibanding dengan sisi AC. Lalu kita cari di sini. Ingat ya, untuk membuat perbandingan seperti ini, pertama usahakan untuk dahulukan yang kecil terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan yang besar. Jadi di sini kita tulis sisi DE dibanding sisi BC. Nah, setelah kita menemukan perbandingannya, kita tinggal masukkan saja nilainya. Di sini AE kita temukan 6 cm. AC-nya ini artinya AE ditambah dengan EC, berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, di sini DE-nya belum kita ketahui dan BC-nya adalah 15 cm. Nah, setelah seperti ini kita tinggal melakukan perkalian silang saja, di mana di sini 10 DE. 10 DE kita akan tulis di sini. Sini 10 saja 10 DE. Nah, sama dengan di sini 15 dikali 6 sama dengan 90 cm. Nah, kalau yang seperti ini lebih mudah. Jadi 10-nya tinggal kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi langsung ketemu nih. DE sama dengan 90 per 10. Dimana artinya DE sama dengan 9 cm. Sangat mudah untuk
implementasikan. Nah, baik teman-teman, jadi kurang lebih itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video pembahasan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa teman-teman jadikan sebagai bahan yang membantu proses belajar teman-teman di rumah. Sekian dari kami, salam dari kami semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.